أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعتذر وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi teman-teman, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Kuat apa? Kuat dalam ibadahnya, kuat dalam bekerjanya, kemudian kuat dalam segala bidangnya, ya fisiknya juga kuat. Daripada mukmin yang lemah. Lemah apa? Lemah harapan, kemudian lemah impian, lemah ibadah, ya. Jadi mukmin yang kuat ini lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Jadi makanya kita harus kuat teman-teman ya. Harus kuat dalam segala bidang, terutama ilmu pengetahuan kita harus kita kuat. Kemudian iman kita harus dikuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemah, karena mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Lemah segala macam. Lemah dalam fisiknya, lemah dalam bidang ekonominya, lemah dalam ilmu pengetahuannya, terutama lemah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus perkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Pada kedua orang mukmin itu terdapat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Jadi selama bermanfaat bagi kita, bagi keluarga atau bagi terutama bagi negara ya, umumnya bagi negara, itu kita harus benar-benar bersungguh-sungguh ya dalam hal segala macam apapun ya. Dalam berdakwah harus sungguh-sungguh, dalam menuntut ilmu harus sungguh, dalam bekerja harus sungguh-sungguh, terlebih-lebih dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih sungguh-sungguh lagi. Kemudian bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Jadi selama bermanfaat bagi diri kita sendiri, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan mujahadah, dengan perjuangan ya. Kita gempur habis-habisan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita bersungguh-sungguh, mintalah pertolongan kepada Allah. Artinya kita minta pertolongan kepada Allah itu dianjurkan untuk berdoa ya. Dan intinya kita bekerja, kita jalani, kemudian berdoa kita lebih khusyukkan lagi atau lebih tingkatkan lagi. Karena di sini kita tidak boleh kita bekerja terus tanpa minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atau tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lemah. Jadi ketika kita minta pertolongan kepada Allah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah dan tidak boleh lemah. Harus positive thinking, harus lebih kuat lagi, semakin ditekan semakin kuat lagi, semakin berprestasi lagi, semakin berkarya lagi lebih banyak ya. Jadi kehidupan apapun bentuknya itu, kalau kita dalam koridor kebaikan atau dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan kasih jalan terbaik dan kemudahan kepada kita sehingga kita semuanya terlaksana dengan lancar. Jika engkau tertimpa musibah, janganlah berkata, seandainya aku berbuat seperti ini, tentu akan seperti ini dan seperti ini. Jadi ketika kita tertimpa musibah, jangan mengeluh ya. Jangan mengeluh atau seandainya aku tidak begini, maka aku harus begitu, aku harus begitu, harus begini ya. Itu harusnya kita tidak boleh seperti itu. Kita mendekatkan diri beristighfar, astagfirullahaladzim, atau subhanallah, subhanallah, atau alhamdulillah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir ya. Kita lebih kata-kata yang negatif itu kita rubah menjadi kata-kata yang positif. Jangan mengeluh kesah kepada kehidupan ini. Hanya kita boleh mengeluh kesah, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang sampaikan itu yang paling makbul, yang paling bagus manusia meminta kepada Allah ketika orang tidur ya, artinya tahajud. Makanya tadi diajarkan qiyamul lail atau sering-seringnya kita mendirikan sholat tahajud di sepertiga malam. Kemudian sesuatu yang dikehendakinya pasti akan terjadi, sebab kata seandainya membuka peluang untuk amalan-amalan setan. Jadi kalau misalnya kita berandai-andai, mengeluh tanpa bekerja, tanpa ibadah, nanti itu kita akan kerasukan setan atau kemasukan amalan-amalan setan. Apa itu amalan setan? Berhayal,
kemudian melakukan hal-hal yang negatif. Itu adalah amalan-amalan setan yang perlu kita lawan. Makanya kita harus perbanyak gerak sehingga kehidupan ini tidak nganggur atau tidak diberikan celah kepada setan. Kalau kita banyak nganggur, banyak bengong atau banyak keluh kesah, nanti setan itu mudah masuk ke dalam relung sanubari kita. Kemudian dalam hadis yang lain 101 ini anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka dipagari dengan kesenangan dan surga dipagari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi setiap neraka itu kita tahu kok mana amalan yang bisa mengantarkan diri kita ke neraka. Ke neraka itu satu, modalnya besar ya, hal-hal yang negatif, yang kesenangan itu dihiasi dengan neraka. Ya, kalau kesenangan-kesenangan itu pasti mendekatkan diri ke neraka, berzina, kemudian narkoba, main judi online dan sebagainya, itu adalah yang menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Kemudian kesenangan itu memang semua orang pingin senang ya. Bahkan ke neraka itu kita lihat itu semuanya mahal ya, dan biayanya tinggi sekali. Kalau ke surga itu kita gratis semua, bahkan tahajud gratis, kemudian sholat duha gratis, kita punya rezeki silahkan kasih ke fakir miskin, kan gitu. Semuanya mendekatkan diri kepada Allah itu gratis. Tergantung kitanya tekad mau nggak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga tidak bisa diraih, tuh surga tidak bisa diraih teman-teman, kecuali dengan bersabar terhadap perkara-perkara yang dibenci, dan neraka tidak bisa dihindari kecuali dengan meninggalkan keinginan hawa nafsunya. Jadi kita apapun keadaan kita, apapun jenis kita, laki-laki maupun perempuan, ya kita harus bisa pandai menjaga hawa nafsu kita sehingga kita tidak tergelincir dalam hal neraka. Makanya kalau kita dalam diri kita berbuat senang, berbuat baik, itu belum tentu bagi Allah berbuat baik. Atau bagi kita ini kelihatannya susah ataupun tidak bagus, belum tentu di hadapan Allah itu tidak bagus ya. Makanya kita harus berjalan dengan sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang haram, mana yang halal ya. Yang halal kita kerjakan, yang haram kita cepat kita tinggalkan. Abu Abdillah Huzaifah bin Yaman al-Ansori menceritakan, pada suatu malam aku sholat bersama Rasulullah SAW. Beliau membaca surah Al-Baqarah. Aku berkata dalam hati, mungkinkah beliau akan ruku setelah 100 ayat? Namun beliau terus melanjutkan bacaannya. Aku berkata dalam hati, mungkin beliau akan ruku setelah habis surah ini. Namun beliau melanjutkan, jadi panjang ya surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa. Lalu melanjutkan dengan surat Al-Imran. Beliau membacanya dengan tartil. Masya Allah ya, berarti ketika Rasulullah sholat, selain sholat wajib ataupun sholat berjamaah, sholat sunnah, sholat malam, itu bacaannya panjang ya. Jika membaca ayat yang di dalamnya terdapat tasbih, beliau mengucapkan tasbih. Jika membaca ayat yang di dalamnya ada permintaan, beliau mengajukan permintaan. Jika membaca ayat yang di dalamnya terdapat permohonan perlindungan, beliau memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Lamanya beliau ruku sama dengan ketika berdiri. Masya Allah. Jadi lamanya beliau ruku ya sama dengan ketika berdiri. Jadi rukunya lama, ketika berdiri. Kenapa beliau sholat berdirinya lama? Karena bacaannya panjang ya, surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Imran ya, surat An-Nisa itu. Jadi berdirinya lama, kemudian rukunya pun lama ya. Jadi sama dengan berdirinya ketika rukunya. Ini ketika beliau sholat sendiri ya, atau menjalankan sholat tahajud gitu. Kalau sholat berjamaah biasanya beliau standar aja ya, nggak terlalu panjang-panjang. Lamanya beliau ruku sama dengan ketika berdiri. Setelah itu beliau bangkit dan membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Allah mendengar apa yang memujinya. Ya Tuhan kami, bagimu segala puji. Lamanya beliau berdiri seperti ketika ruku. Lalu beliau sujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Sujud beliau hampir sama dengan waktu berdiri. Hadis riwayat Muslim. Ini ketika beliau menjalankan sholat malam. Jadi ketika beliau sholat malam itu bacaannya panjang-panjang teman-teman ya. Jadi antara berdiri
ruku, sujud itu sama halnya, lamanya sama halnya ya. Jadi berdirinya kenapa lama? Karena beliau membaca suratnya ini di sini surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa ya, bayangkan. Ini luar biasa itu, dan itu setiap malam. Kalau kita kan sholat tahajud itu sunnah bagi kita, kalau bagi Rasulullah itu wajib ya. Jadi Rasulullah itu wajib sholat tahajud. Nah di situ makanya tugas Rasulullah ini, Nabi Rasul sebagai manusia biasa, tapi Nabi dan Rasul ini tugasnya tidak mudah ya, berat sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mampu menjalani itu dengan mudah, dengan efisien dan dengan cepat. Kemudian an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atala al-qiyamah hatta hamtu bi amri su'in qila wa ma hamta bihi qala hamtu an ajlisa wa ada'ahu. Jadi ini tekankan tentang qiyamul lail ya, penting qiyamul lail. Makanya orang yang suka bangun malam untuk sholat bermunajat kepada Allah ini spektakuler ya, jarang sekali. Kalau kita tidak bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mampu melakukan sholat malam. Jadi amalan sholat malam itu adalah amalan para aulia Allah, para ulama Allah, para nabi Allah, para rasul Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti itu semua, bisa tahajud ya. Ibnu Mas'ud menceritakan, Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah. Pada suatu malam aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud itu pernah sholat bersama Nabi pada malam-malam itu ya. Beliau berdiri lama sekali sehingga aku mempunyai keinginan yang buruk. Ada yang bertanya, apakah yang ingin kamu lakukan? Ibnu Mas'ud berkata, aku ingin duduk dan meninggalkan beliau. Jadi pernah sahabat Nabi itu sholat bersama Rasulullah pada pertengahan malam atau pada sepertiga malam tahajud, itu lama sekali, bahkan sampai-sampai sahabat Nabi pun ingin pergi meninggalkannya karena lama nggak kuat ya. Bayangkan ya, ibadahnya Rasulullah itu hebat sekali, luar biasa, tidak ada tandingannya. Kemudian berbeda dengan tindakan imam dan sholat. Tindakan yang disebutkan dalam hadis termasuk perbuatan yang tidak baik. Dalam hadis di atas terkandung anjuran untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti. Hadis 10-104 an Anas radhiyallahu anhu an Anas radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yasba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Nah ini tentang motivasi atau gambaran ketika kita meninggalkan dunia ini. Apa aja sih yang ditinggalkan itu, yang ditinggalkan, kemudian yang ikut ke dalam kubur itu apa aja. Di sini Anas radhiyallahu anhu Anas radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Anas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala yatba'ul mayyita salasatun. Ada 3 perkara yang menyertai mayit. Ya, artinya ketika kita meninggal ya, ketika mati. Apa itu yang menyertainya? Ahluhu, 1 itu adalah keluarga. Kemudian wa maluhu, harta. Itu. Kemudian wa amaluhu, dan perbuatannya. Jadi ketika kita maut atau kita meninggal itu ada 3 yang menyertai kita. 1 tadi keluarga, yang kedua harta, yang ketiga perbuatannya ya. Kemudian fayarji'u usnani wa yabqa wahidun. Nah, perkara kembali ke rumahnya dan hanya 1 yang tinggal, yang ikut ke kuburan. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Keluarga dan hartanya kembali ke rumah, ke dunia, sedangkan amal perbuatannya tetap bersamanya. Jadi yang ikut ke dalam kuburan itu kain kapan bersama amal perbuatan baiknya, amal perbuatan buruknya. Amal perbuatan buruk akan ketemu buruk, amal perbuatan baik akan ketemu baik. Masya Allah. Jadi kita ketika kita wafat, ketika kita meninggalkan alam dunia ini, yang menyertai kita itu ternyata ada 3, ahluhu wa maluhu, kemudian wa amaluhu. Jadi ahluhu, keluarganya balik ke rumahnya, wa maluhu, hartanya juga balik ke rumahnya, wa amaluhu. Nah, yang ikut ke dalam alam barzakh kekal di sana itu amaliyahnya ketika hidup di dunia. Nah, demikian teman-teman, kita bisa membacakan. Alhamdulillah kita Riyadhus Shalihin ini udah panjang nih teman-teman. Ini panjang judulnya, tentang mujahadah, artinya tentang sungguh-sungguh ya. Kemudian ini ada hadis 11-105 an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Ibnu Mas'ud juga nih.
Sahabat Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu zalika. Ibnu Mas'ud berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada seseorang daripada tali sandalnya. Begitu juga neraka. Jadi surga itu dekat sekali kepada seseorang itu. Begitupun neraka dekat sekali. Nah makanya kita sebagai manusia diberikan akal yang sehat, yang jernih untuk berpikir atau untuk memilah-milah mana yang baik dan mana yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar, istiqomah, kemudian kita bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya kita niatkan ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, selama ini kita bisa mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Isinya sekarang sudah bab ke-10, sekarang ke-11. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita bisa mengkaji isi kitab Riyadhus Shalihin jilid ke-11 ya, tentang mujahadah. Ini panjang. Nanti kita teruskan lagi insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, kemudian para pendengar budiman di seluruh dunia, khususnya di Nusantara Indonesia, mudah-mudahan kita mendapatkan ibroh atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan ilmu-ilmu kita menjadi ilmu yang berguna fi dini wa dunya wal akhirah. Mohon maaf, usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.